Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Sampailah kita pada perjanjian Hudaybiyah, ketika kemudian orang-orang Quraisy mulai mentok, akhirnya mengirimkan yang namanya Suhail bin Amr, dedengkotnya negosiator dari orang-orang Quraisy, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyepakati beberapa hal. Ketika kemudian secara praktis ada kemudian beliau Rasulullah SAW mengusulkan Bismillahirrahmanirrahim, coret ya, kemudian diganti Bismikallahum Muhammad Rasulullah, kemudian coret ganti Muhammad bin Abdillah dan sebagainya, yang secara kasat mata nampaknya dari sisi tekstual menguntungkan orang-orang kafir Quraisy dan kemudian merugikan kaum muslimin. Ada poin-poin yang tidak kalah nampaknya merugikan, dan banyak dari kaum muslimin yang kurang suka dengan isi dari perjanjian tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah ketika kemudian ada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang lari ke Madinah, masuk Islam, lari ke Madinah, maka Muhammad wajib mengembalikannya ke orang-orang Quraisy ya. Kemudian sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, maka tidak perlu dikembalikan. Ini sesuatu yang sangat merugikan secara tekstual difahami oleh orang muslimin pada waktu itu. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW dengan penuh hikmah, beliau menerima usulan dari apa yang disampaikan oleh Suhail bin Amr tersebut, dan kemudian menjadi sebuah perjanjian. Pada waktu perjanjian itu belum usai, datanglah kemudian Abu Jandal ya. Abu Jandal ini bukan Abu Janda ya, mohon maaf. Dia datang dalam kondisi kaki terikat, dia lari dari dipenjara oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, si Abu Jandal ini kemudian bisa meloloskan diri dari lorong-lorong Mekah, hingga kemudian lari menjatuhkan diri ke pertemuan yang masih belum selesai tadi, perjanjian tadi. Nah, ini artinya apa? Sudah ada poin tersebut, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, maka Muhammad harus mengembalikannya ya. Tetapi belum disign, belum disepakati dengan sebuah tanda tangan bersama ya. Akhirnya Suhail bin Amr kemudian mengatakan kepada, wahai Muhammad, ini pertama ini ya, segera kembalikan kepada kami ya. Kata Nabi SAW, kita belum selesai membuat perjanjian ya. Kata Suhail bin Amr, kalau begitu saya tidak akan menyepakati apapun dengan engkau. Sebenarnya Rasulullah melakukan negosiasi. Ini untuk saya dulu lah ya, nanti setelah disepakati gitu kan. Tidak, saya tidak mau menyepakati apapun kalau ini tidak engkau kembalikan. Akhirnya baiklah, si Abu Jandal ini kemudian dikembalikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pasca perjanjian itu sudah disepakati, jadi umrohnya tahun depan, tahun itu tidak jadi umroh. Kemudian beberapa kesepakatan tadi ya, itu membuat mayoritas kaum muslimin agak kecewa terhadap keputusan Nabi SAW menerima perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang secara sepihak benar-benar menguntungkan mereka dan merugikan kaum muslimin ya. Karena kekecewaan ini, maka ketika Rasulullah SAW mengutus kepada kaum muslimin agar kemudian menyembelih hadyu yang sudah dipersiapkan, walau kemudian tidak jadi umrah ya, tidak jadi haji atau umrah, maka beliau kemudian memerintahkannya ya. Ketika memerintahkan biasanya sekali beliau perintahkan, pasti kemudian para sahabat melaksanakannya. Tapi pada waktu itu sekali tidak dilaksanakan, dua kali tidak, tiga kali tidak dilaksanakan, akhirnya beliau masuk tenda. Waktu itu yang bersama dengan beliau adalah Ummu Salamah. Sang Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu ini memang juga tidak kalah cerdas bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian mengusulkan kepada Nabi, wahai Nabi, saya usulkan kepada engkau agar panjenengan segera saja menyembelih hewan hadyu Anda ya, dan memotong rambut tahallul. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, setelah usulan dari Ummu Salamah ini dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, luar biasa. Para sahabat merasa bersalah, kenapa tadi ketika diperintahkan Nabi tidak melaksanakan, akhirnya Rasulullah sendiri yang langsung menyembelih hadyu dan memotong rambut tahallul. Akhirnya pada malam itu semua kaum muslimin, para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih hadyu dan memotong rambut. Pulanglah setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa hasil perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang relatif masih menyisakan rasa kekecewaan.
Sampai-sampai Umar bin Khattab itu bertanya kepada Abu Bakar yang di situ juga dekat Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita sekarang ini berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhaji atau berumrah?" Tapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Apakah saya mengatakan harus tahun ini, pasti tahun ini?" Tidak. Ya, tidak mengatakan pasti tahun ini. Sebagaimana laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq, Allah akan membenarkan, mewujudkan apa yang menjadi mimpinya Rasul berupa latadkhulunal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Pada tahun ke-6 Hijriah itu gagal dalam tanda kutip untuk melaksanakan, tetapi membawa hasil dari Sulhul Hudaybiyah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pulanglah beliau bersama dengan kaum muslimin ke Madinah dengan membawa hasil dari perjanjian Hudaybiyah. Salah satu perjanjian ini adalah untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Salah satunya adalah menjadikan kaum muslimin secara lebih bebas untuk melaksanakan aktivitas dakwahnya. Dan apa yang terjadi? Dari dalam tanda kutip awal kekecewaan terhadap isi dari perjanjian Hudaybiyah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan fathang qoriba. Sebagaimana disebutkan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathang qoriba. Kemenangan yang dekat. Apa ini bentuknya kemenangan yang dekat? Bentuknya adalah di awal dari surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan berupa kemenangan yang nyata. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fathang qoriba, kemenangan yang dekat hasil dari perjanjian Hudaybiyah ini ternyata kemudian kaum muslimin menjadi jauh lebih bebas untuk melaksanakan dakwahnya, termasuk antara lain Rasul menyebutnya jantungnya Mekah itu sudah menyerahkan diri kepada kaum muslimin. Siapa jantungnya Mekah? Masuk Islamlah 3 tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Khalid bin Walid, panglima besarnya Mekah, itu kemudian masuk Islam. Yang kedua adalah Amr bin As, menteri luar negerinya Mekah. Yang ketiga adalah Utsman bin Talhah yang kemarin kita bahas ketika mengantarkan Ummu Salamah saat berhijrah. Ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Mekah telah menyerahkan jantungnya kepada kaum muslimin. Yang kedua, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah kemenangan yang gilang gemilang yang didapatkan dari hasil perjanjian Hudaybiyah adalah bahwa masyarakat Arab pada waktu itu cukup banyak yang terpengaruhi dengan media mainstream yang telah disebarluaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Antara lain bahwa Muhammad ini adalah pemberontak atau pelarian dari Mekah, dan seterusnya, ya. Masih sangat terpengaruhi dengan informasi yang disebarluaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun pasca perjanjian Hudaybiyah, masyarakat Arab di seputar Mekah, di seputar Madinah, itu mereka kemudian memiliki persepsi yang terbalik atau berbeda, baru sama sekali pasca perjanjian Hudaybiyah. Apa? Oh, ini artinya Muhammad bersama dengan kaum muslimin itu telah memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang Quraisy. Karenanya kemudian, ya, sekarang kedudukannya sudah sama dalam persepsi masyarakat internasional pada waktu itu. Tinggal mereka semuanya melihat ini prospeknya seperti apa. Orang-orang Islam Muhammad bersama kaum muslimin seperti apa, sebaliknya orang-orang kafir Quraisy itu seperti apa. Nah, prospeknya mereka lihat bahwa terutama sebagaimana sabda Nabi pasca perang Ahzab, di mana orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan berbagai macam pasukan sekutu, suku Ghatafan terutama, dan juga orang-orang Yahudi dan seterusnya, sampai terkumpul pasukan yang begitu besar pada masa Arab pada masa itu 10.000 pasukan. Namun teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa Ahzab pun kalah. Mereka kemudian terperangah dengan kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah mereka tidak akan menyerang kita lagi, sebaliknya kitalah yang akan menyerang mereka. Artinya orang-orang di seputar Makkah, ya, dan juga Madinah
berbagai macam suku-suku yang ada itu merasa bahwa prospek kemenangan besarnya nampaknya itu terletak pada kaum muslimin. Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan kaum muslimin. Sebaliknya, orang-orang Quraisy cenderung turun melemah kedudukan mereka. Karenanya kemudian begitu perjanjian Hudaybiyah ini ada perjanjian damai selama 10 tahun, maka dakwah yang disebarluaskan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya semakin meluas dan menjadi semakin banyak orang-orang yang menerima informasi Islam dengan baik, dengan benar, bisa direnungkan, bisa disadari, hingga banyak sekali dari mereka yang masuk Islam. Termasuk teman-teman semuanya rahimakumullah, ada yang namanya Abu Bashir. Abu Bashir ini orang Mekah yang kemudian masuk Islam, lari ke Madinah. Ya, karena mendengar informasi itu kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan 2 utusannya untuk mengambil balik Abu Bashir. Baiklah, ya, ketika kemudian oleh Rasulullah karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, dikembalikan Abu Bashir ini. Ketika kemudian dikembalikan dalam perjalanannya, lantas kemudian Abu Bashir ini bisa memperdayai salah satu daripadanya. Yang satunya ketakutan dan akhirnya lari, ya. Beliau kemudian Abu Bashir ini membuat markas baru, ya. Markas baru di mana di antara perjalanan Mekah kalau ke Syam itu selalu melewati markas barunya Abu Bashir ini, ya. Dan orang-orang Mekah yang tadi Abu Jandal itu dikembalikan oleh Nabi SAW karena memang terikat dengan perjanjian, kaum muslimin awalnya merasa kurang senang, tetapi fadilahnya dibalik sesuatu yang tidak disenangi itu boleh jadi, kata Allah, sesuatu yang tidak engkau senangi tetapi ternyata baik bagi engkau. Apa itu? Abu Jandal masuk Islam, ya, tidak boleh dibawa oleh Rasulullah, dibawa ke Madinah, tetapi harus dikembalikan kepada orang-orang Mekah, ya. Begitu kemudian di Mekah, justru kemudian Abu Jandal ini melakukan dakwah, dan akhirnya banyak dari orang-orang Mekah itu yang terdakwai atau mendapatkan informasi dakwah Islam oleh Abu Jandal, sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam, ya. Ketika kemudian mereka masuk Islam karena mendengar ada perjanjian Hudaybiyah ini, sehingga mereka tidak boleh, atau kalau toh ke Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah, ya, maka mereka mendengar informasi di mana Abu Bashir itu membuat markas baru, maka setiap orang Mekah yang masuk Islam mereka bergabung dengan Abu Bashir ini, ya. Sehingga markasnya Abu Bashir ini kemudian menjadi markas dakwah yang luar biasa baru, dan kemudian bisa cegat setiap kafilah dagangnya kafir Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mu'arrikh, penulis sejarah, memberikan kesaksian bahwa dari berbagai macam riwayat ternyata perjanjian Hudaybiyah menempati posisi yang amat sangat strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan dakwah Islam. Seperti apa? Abu Zuhri misalnya kemudian menulis ketika berangkat saat mau umroh di tahun ke-6 Hijriah tersebut, itu bersama dengan 1400. Dengan perjanjian dakwah ini begitu banyak sekali akhirnya minat orang untuk tertarik mempelajari Islam, dan kemudian mereka mendapatkan dakwah Islam dengan baik, dengan tenang, dan mereka masuk Islam. Jumlahnya di tahun ke-8-nya nanti itu bisa kita lihat keberangkatan pasukan kaum muslimin dari Madinah ke Mekah itu sampai dengan 10.000 pasukan. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa besar, yakni perjanjian Hudaybiyah, dengan penuh hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh kesantunannya, dengan kecerdasannya, dan tentunya juga dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menerima perjanjian Hudaybiyah yang awalnya kaum muslimin merasakan sesuatu yang membuat mereka kecewa, tetapi atau tidak suka atas hasil itu, namun ternyata hal yang tidak disuka oleh kaum muslimin di awal tersebut adalah merupakan karunia besar Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian nanti, ya, ini akan menjadi cikal bakal sampai kemudian mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang di tahun ke-8 Hijriahnya berupa Futuh Mekah. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah letak strategisnya dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin dalam perjalanan panjang yang akhirnya menghadirkan sebuah era dan peradaban baru, sehingga
mayoritas suku-suku yang sebelumnya wait and see, mereka sudah menetapkan pilihannya untuk kemudian bergabung bersama dengan kaum muslimin dan meninggalkan ajaran lama mereka. Pun demikian di Mekah, banyak sekali orang-orang lemah yang mungkin belum mampu untuk meninggalkan Mekah, ya, itu mereka sudah menerima dakwah Islam dari dakwah yang dilakukan oleh Abu Jandal yang memang harus dikembalikan kepada orang-orang Mekah. Sebaliknya, mereka yang masuk Islam dan kemudian berhasil untuk pergi dari Mekah, tidak mungkin karena perjanjian itu juga, tidak mungkin kemudian lari ke Madinah, karenanya kemudian bergabung dengan markasnya Abu Bashir dan kawan-kawannya. Nah, inilah kemudian menjadi markas-markas besar yang menjadi sebab tumbuh suburnya dakwah Islam dan menjadi markas informasi Islam. Orang menjadi tertarik dan kemudian mendapatkan informasi yang baik tentang ajaran Islam dan tumbuh suburnya dakwah Islam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai menutup dalam bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah termasuk hasil dari perjanjian Sulhul Hudaybiyah adalah Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin, ya, terutama mulai melakukan dakwah, memperluas sayap-sayap dakwahnya di berbagai negeri. Beliau mengirimkan surat dari para sahabat-sahabatnya yang dipilih, yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada raja-raja di dunia pada waktu itu. Misalnya kepada Kaisar Heraklius di Romawi, beliau mengirimkan suratnya. Pun demikian, beliau mengirimkan suratnya kepada Kisra di Persia, ya, Abrawais. Kemudian beliau juga mengirimkan kepada Muqawqis di Mesir. Beliau mengirimkan suratnya kepada Raja Najasyi dan seterusnya. Surat yang beliau kirimkan ini sebagai penanda bahwa dakwah Islam sudah mulai meluas dari wilayah semenanjung Arabia, kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi dalam konteks lebih kepada dakwah Ustadziyatul Alam yang nanti akan bisa memberikan teladan kebaikan dan tonggak-tonggak peradaban baru bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Inilah karunia besar dari perjanjian Hudaybiyah. Semoga teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah dan ibrah dari pra perjanjian Hudaybiyah sampai berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah hingga kemudian pasca perjanjian Hudaybiyah, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa suasana dan situasi yang kondusif adalah merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya untuk melaksanakan dakwah Islam, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan Islam, tauhidnya, ajaran tauhidnya Islam, karimahnya dan mulianya akhlak-akhlak Islam, adab-adab Islam, unggul dan berjayanya ilmu pengetahuan Islam yang luar biasa, yang bisa menjadi sinar rahmat dan cahaya bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana Rasulullah diperintahkan untuk wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.